Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu untuk di absensi. Ya, gimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah pada semangat ya? Sudah. Siap untuk belajar ya? Siap. Oke. Hari ini kita mau belajar mengenai sistem pernapasan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya dulu kita berdoa. Berdoa untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Semoga berkah untuk kita hari ini belajar bersama dengan saya dan kalian. Oke, selanjutnya Ibu ulang lagi tadi. Kalian tahu tentang sistem pencernaan? Apa itu sistem pencernaan yang udah kalian pelajari di minggu lalu? Apa itu sistem pencernaan? Proses pencernaan makanan. Iya, sistem pencernaan makanan itu apa? Siapa aja? Dijawab aja. Siapa yang bisa bantu lawannya? Sistem pencernaan. Kan kalian udah tahu sistem pencernaan itu apa? Udah. Nah, apa itu sistem pencernaan? Oke, organ-organ sistem pencernaan boleh juga. Ada nggak kaitannya antara sistem pernapasan dengan sistem pencernaan? Coba kamu lihat organ-organnya. Coba sebutkan salah satunya organ-organ dari sistem pencernaan apa aja? Mulut, oke. Lain? Tenggorokan. Lanjut? Lambung. Nah, di dalam mulut ada kelenjar atau enzim. Enzim apa? Enzim pitialin. Terus dari mulut masuk ke tenggorokan. Selanjutnya ke lambung. Dari lambung ke usus mana? Usus halus. Usus halus. Selanjutnya ke usus besar. Terakhir di anus atau rektum. Oke. Jadi pertanyaan Ibu, apa kaitannya sistem pernafasan dengan sistem pencernaan? Di mana kaitannya? Kira-kira ada? Ya. Coba yang besar suaranya gimana? Ada? Pada tenggorokan. Oke. Di sistem pernafasan juga terdapat tidak tenggorokan atau seperti tekak. Jadi fungsinya apa di situ? Membawa darah. Ya. Ke dalam paru-paru, ya. Terus mengeluarkan CO2 Ya. dari paru-paru, tenggorokan, lalu keluar dari hidung. Ya. Jadi pada sistem pencernaan juga terdapat tenggorokan. Pada sistem pernafasan juga ada tenggorokan. Ada dua katup yang menghubungi antara sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Seandainya Ibu nih mau tanya, ada pertanyaan sama kalian. Seandainya kita tuh bisa nggak kalian bayangkan seandainya kita nggak punya hidung? Kita tuh nggak punya hidung. Dan gimana caranya kita bisa bernafas? Bisa nggak? Ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa. Lewat apa? Lewat mulut. Oke, bisa lewat mulut. Tapi kira-kira menurut kalian kalau seandainya kita nggak punya hidung, kita bernafas dengan mulut? Oke, bisa ya. Kalau kita hidung bersumber, kita bisa bernafas ya dengan mulut. Nah, pada saat kita makan, apa yang terjadi? Tersedak. Karena tidak bisa dalam waktu bersamaan kita bernafas dan makan. Oke.
sekarang Ibu tampilkan PPT-nya. Oke, pendahuluan. Bisa dilihat? Bisa. Ya. Coba dibaca, boleh? Siapa yang mau baca? Boleh berdiri. Siapa? Boleh, boleh. Coba berdiri dulu. Satu orang aja boleh. Angga. Oh, Angga. Ya, Angga. Berdiri Angga, boleh dibaca. Yang besar ya. Pendahuluan. Salah satu ciri mampu hidup adalah melakukan pernapasan. Secara umum, pernapasan respirasi merupakan proses penghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam biologi, pernapasan meliputi dua proses, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Ditemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia dan diskusikan dengan teman dan guru untuk memprediksikan jawabannya. Sekian. Oke, terima kasih Angga. Boleh tepuk tangan untuk Angga. Oke, sekarang kita masuk ke proses pernafasan. Udah nampak? Ya, ada dua proses pernafasan. Coba. Kira-kira menurut kalian mana apa proses itu terjadi sama-sama kita lakukan bersamaan? Bisa dibaca? Sama ya. Pernapasan eksternal, pernapasan rangkaian proses oksigen, karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan. Berarti ini proses yang terjadi dalam tubuh kita pada saat pernapasan. Inilah prosesnya yang terjadi, ya kan? Ya, betul. Nah, fungsi dari masing-masingnya. Ya, bisa dilihat ya. Coba kalian lihat. Sistem pernapasan pada manusia, fungsi mengambil oksigen dari atmosfer. Nah, ini dia alat pernapasan. Oke, coba dilihat alat pernapasan. Ada berapa alat pernapasan? 3. 3. Oke, ada saluran pernapasan. Organ pernapasan, ventilasi paru-paru. Pompa ventilasi paru-paru. Oke. Kemudian lagi. Nah, ini yang dinamakan saluran. Jadi kalian bisa rasakan ya, mana saluran hidung kan? Mana hidung kalian? Hidung. Kemudian ya, bronkus dan pulmo. Pulmo ada yang tahu siapa? Apa pulmo? Paru-paru. Ya. Oke ya. Di selain yang udah Ibu tampilkan ini ada nggak kira-kira yang mau menambahkan? Barangkali ada yang lupa. Siapa yang mau menambahkan? Oke, sebelumnya Ibu mau tayangkan satu buah video. Let's do this fantastic journey together. Not only oxygen, which is important for us, is part of the air we breathe. Water also enters our respiratory system. Forming bronchioles, which are narrow tubes less than 1 millimeter in diameter. Eventually, air enters alveolar sacs and alveoli, where gaseous exchange takes place. Oke, udah. Apa yang kalian lihat tadi dari video yang Ibu tampilkan itu informasi apa yang kalian dapat? Itu proses pernapasan dalam tubuh. Proses pernapasan dalam? Ya. Sistem. Iya, boleh disebutkan apa-apa aja, melalui apa-apa aja, boleh? Berdiri boleh, berdiri? Boleh. Pertama, udara masuk ke dalam hidung, terus udara masuk ke dalam laring, yaitu pangkal tenggorokan. Saat dilalui, udara lanjut ke trakea, yaitu batang tenggorokan, dan seterusnya udara akan lanjut ke bronkus, yaitu cabang tenggorokan, dan terus masuk ke paru-paru untuk disaring. Ya, terima kasih. Paham? Paham nggak? Nggak semangat kayaknya ya. Udah ngantuk? Sedikit, karena siang ya. Oke, sekarang Ibu mau apa? Mau kalian mengikuti Ibu, ya? Mengikuti Ibu, dengarkan Ibu, kalian ikuti Ibu ya. Sekarang ya. Kalian harus mengikuti Ibu, ya. Apapun yang Ibu ucapkan, kalian ikuti. Jilbab saya putih. Jilbab saya putih. Baju saya putih. Baju saya putih. Gigi saya
saya putih? Susu sapi warna? Kan ibu bilang tadi mengikuti apa yang ibu ucapkan, kita ulang lagi. Oke, kita mulai ya. Jilbab saya warna putih. Oke, rambut saya warna hitam. Gigi saya warna putih. Sapi minum. Oke, good ya. Udah bisa ya, tepuk tangan kita semua. Udah semangat? Oke, kita lanjut. Kenapa kalian mendaki gunung? Bagi yang memiliki hobi mendaki gunung, pastinya pernah mencapai puncak gunung yang tinggi. Diskusikan dengan kelompok kalian dengan menjawab permasalahan. Oke, udah. Oke ya, untuk kita masuk ke tahap kegiatan inti ini, Ibu minta kalian duduk seperti kelompok seperti yang udah Ibu berikan minggu lalu. Silakan Ibu duduk. Oke, untuk mengisi LKPD-nya, coba diperhatikan langkah-langkah pengisiannya. Oke, udah paham? Ada yang nggak ngerti nggak cara pengisian LKPD-nya? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Silahkan dikerjakan. Kalau memang nanti ada kendala dalam proses pengisian LKPD-nya, boleh ditanyakan ke Ibu atau boleh berdiskusi dengan teman. Kalau memang temannya nanti masih juga nggak ngerti, boleh tanya ke Ibu. Iya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Kemudian kalau yang anak tewas tenggelam di kolom 1.b. Ya, tadi kan kita udah lihat ya videonya di awal itu kita udah mengatakan bahwa sistem pencernaan itu ada kaitannya dengan sistem pernafasan. Salah satunya proses yang terjadi tadi, yang masalah tadi yang ada di LKPD, ya kan? Bagaimana seorang anak itu tersedak biji rambutan. Otomatis katup yang epiglottisnya itu terbuka pada saat bersamaan. Sama seperti kita kalau lagi makan terus kita bicara. Efek yang kita timbulkan apa? Tersedak. Bisa menimbulkan bah. Ayo boleh boleh dipercepat. Oke Bu, lupa bagiin apa ini kertas untuk membuat poster. Boleh dibagi aja kalau nggak ya, maksudnya biar sempat selesai, maksudnya dibagi kawannya yang sebagian membuat poster dan sebagian lagi menjawab LKPD. Nanti LKPD-nya kan ada per individu, nanti bisa dilanjutkan yang individunya. Untuk kelompoknya saja, satu LKPD untuk satu kelompok itu harus selesai. Oke, dibagi aja tadi ya, yang untuk sebagian menjawab LKPD untuk kelompoknya, sebagian lagi membuat poster. Poster boleh, poster tentang apa? Poster tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Ya, ada di LKPD juga ya, tapi kalian buat bentuk kertas space. Ya, perwakilan kelompoknya boleh, ada yang presentasi? Boleh? Kelompok B. Silakan satu orang maju. Boleh? Perkenalkan, nama saya Lisna dari kelompok B, yaitu kelompok Algarus. Ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Berdasarkan video kelas, analisalah permasalahan yang kamu temukan serta uraikan rumusan masalah dalam bentuk pernyataan. Yaitu terjadinya tersedak akan membuat makan ke dalam trakea. Hal tersebut membuat makanan yang tersangkut di trakea menghambat udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu tentang anak yang tenggelam di dalam ember. Yaitu ketika tenggelam, otomatis manusia akan menahan
dalam air. Pada saat itu paru-paru akan terasa berat dan oksigen di dalam jantung akan semakin menipis. Ketika air menumpuk di paru-paru telah dapat menyulitkan bernapas atau akan terjadinya sesak napas. Dan berdasarkan wacana dan data di atas, analisaslah bagaimana kaitan dengan fungsi organ pernapasan. Jadi saat kebutuhan oksigen meningkat, seperti ketika sedang berolahraga, jantung akan bekerja lebih cepat karena jantung berusaha memenuhi kebutuhan oksigen. Uraikan pendapatmu secara singkat bagaimana masuknya udara ke dalam paru-paru yang mengalirkan oksigen ke dalam paru-paru. Yaitu udara masuk lewat hidung lalu melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju trakea, dan udara dari trakea itulah yang masuk ke paru-paru. Dan berdasarkan wacana di atas, telaahlah mekanisme pernapasan apa yang cocok digunakan dalam penyanyi, yaitu pernapasan perut. Dan analisislah dan telaah apa pentingnya teknik vokal dalam penyanyi, yaitu supaya kita mampu menghasilkan suara yang merdu, jelas, dan nyaring. Berdasarkan gambar di atas, telaahlah mekanisme pernapasan yang terjadi. Ada dua, yaitu yang pertama inspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi, yaitu proses saat udara keluar dari paru-paru. Lalu setelah memahami pernyataan di atas, telah ada jelaskan mengapa kita bisa bernapas melalui mulut dan apa yang terjadi jika mekanisme pernapasan kita terganggu. Karena bisa membantu paru-paru untuk meraup lebih banyak oksigen dengan cepat ketimbang lewat hidung. Dan tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Sekian dan terima. Oke, itu presentasi dari kelompok B. Kelompok lain ada yang menanggapi? Atau ada yang ingin bertanya dengan kelompok B mengenai persoalan yang udah kalian kerjakan di LKPD kalian? Ada? Boleh bertanya? Coba diulang mekanisme tadi tentang maksudnya bernapas itu lebih baik melalui hidung daripada melalui mulut. Coba diulang. Kalau melalui mulut, kita bisa bernapas melalui mulut. Karena bernapas melalui mulut bisa membantu paru-paru untuk meraup lebih banyak oksigen dengan cepat ketimbang lewat hidung. Ya, terus? Tetapi kebiasaan bernapas melalui mulut, Tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Oke, jadi prosesnya kita bisa bernapas dengan mulut, ya. Bisa kita bernapas dengan mulut, tapi ada efek sampingnya. Karena kalau kita melakukan pernapasan secara bersamaan melalui mulut, maka udara tidak disaring yang pertama. Yang kedua bisa menyebabkan human error atau menyebabkan kematian. Karena nggak bisa bisa. Tapi kalau dilanjutkan di dalam proses yang sangat lama bisa mengakibatkan kematian. Karena udara yang masuk juga nggak disaring. Kalau melalui hidung disaring karena ada partikel rambut yang ada dan kelenjar yang ada di dalam saluran hidung. Oke? Untuk hari ini Ibu rasa sepertinya ini sudah lewat. Sudahi pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.